Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Jumpa lagi di channel Rahmat ini. Kali ini kita akan membahas berita hangat dan masih hangat diperbincangkan, yaitu dari Said Didu terkait korupsi BTS yang menjerat kader Nasdem, yaitu Johnny G. Plate. Ada hal yang menarik yang disampaikan oleh Mahfud MD, bahwasanya sebenarnya untuk pembangunan BTS itu hanya memerlukan sepertiganya dari anggaran 10 triliun, berarti 3-4 triliun. Said Didu menyampaikan korupsi BTS sudah direncanakan bersama DPR. Ini sesuai yang dilansir oleh wartaekonomi.go.id. Langsung saja kita baca dan kita ulas. Newsworthy Jakarta. Mantan pejabat di Kementerian BUMN Muhammad Said Didu menyoroti pernyataan petugas pelaksana tugas Menteri Komunikasi dan Informatika Menkominfo Mahfud MD yang mengungkapkan bahwa proyek pembangunan BTS 4G sebanyak 4.200 di tahun 2020 hingga 2021 justru hanya memerlukan sepertiga dari total anggaran 10 triliun, yakni hanya 3-4 triliun. Menurut dia, korupsi yang dilakukan Johnny Plate juga ikut direncanakan oleh DPR. Hal itu disampaikan Said Didu dalam akun Twitter pribadinya pada Selasa 23 Mei 2023. Artinya, korupsi sudah direncanakan bersama dengan DPR, ujar dia seperti dikutip dari Newsworthy. Sebelumnya, pelaksana tugas Menteri Komunikasi dan Informatika PLT Menkominfo Mahfud MD mengungkapkan fakta baru soal kasus korupsi BTS 4G yang dilakukan Menteri Kominfo Johnny G. Plate. Ia menerangkan kalau proyek pembangunan BTS 4G sebanyak 4.200 di tahun 2002 sampai 2001 justru hanya memerlukan sepertiga dari total anggaran 10 triliun, yakni hanya 3-4 triliun. Dari kasus uang yang sudah keluar itu 10 triliun, sebenarnya kelayakan barang yang sudah dibuktikan itu menurut perhitungan yang rasional itu hanya sepertiga harganya, ungkap Mahfud MD dalam konferensi pers di kantor Kominfo Selasa. Diakui Mahfud, perkiraan anggaran untuk pembangunan BTS 4G ini diperolehnya dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan BPKP hingga pendapat para ahli. Jadi dari yang 10 triliun yang sekarang keluar itu sebenarnya 4.200 tower yang akan dibangun itu cukup ya, kira-kira 3-4 triliun gitu, ucap dia. Ya, itu ya sobat sekalian terkait dengan kasus korupsi yang menjerat Johnny Plate. Dan hal yang menarik adalah anggaran itu dari anggaran, berarti pagu 10 triliun itu anggaran yang dibutuhkan dan itu sudah layak, yaitu 3-4 triliun atau sepertiganya. Nah, disampaikan oleh Said Didu berarti diduga korupsi ini sudah direncanakan bersama DPR gitu ya. Dan inilah fenomena korupsi yang sudah menjadi membudaya pada saat pemerintahan Presiden Jokowi ini. Sudah sekiranya 5 menteri yang sudah dicokok karena kasus korupsi. Di situ ada Idrus Marham yang dahulu dari Golkar, kemudian Idrus Marham kemudian Nahrawi dari PKB, kemudian Edi Prabowo dari Gerindra, Juliari Batubara dari PDIP, dan yang terakhir yang ini belum inkrah yaitu Johnny G. Plate. Artinya memang dalam hal tata kelola pemerintah untuk memilih pejabat yang berintegritas ini kurang gitu ya. Dan memang sangat susah kita itu mengontrol tindak pidana korupsi yang memang secara sistem itu akan sulit dilakukan penindakan maupun tindakan tegas untuk membuat efek jerah karena sedari awal sistem demokrasi ini kita ketahui adalah sistem yang berbiaya mahal sedari pemilihan hingga nanti menjadi pejabat publik, terutama juga pemilihan menteri pejabat publik itu kan
juga perlu untuk menyetor kepada partai politik, ya. Kadang kebablasan menyetor sebagai fundraiser partai politik, ya, sekaligus tergiur dengan keinginan untuk memperkaya diri. Akhirnya gitu ya, tidak bisa dihindari korupsi yang dilakukan oleh menteri, ya, dan patut diduga ya tidak mungkin juga 8 triliun ini ya pasti akan dilakukan secara berjamaah, ya. Dan memang sudah ada pemberitaan sebagian anggaran yang sudah dinyatakan negara merasa dirugikan 8 triliun itu ya mengalir ke beberapa partai politik, ya. Nah, itu pemberitaannya sudah ada, tinggal dibaca saja. Dan juga kita ketahui ada juga tuduhan bahwasanya ini untuk karena Nasdem itu sekarang menjadi anggota koalisi, ya, anggota koalisi atau koalisi Anies, maka dikait-kaitkan untuk ya pembiayaan Anies, pembiayaan baca pres atau koalisi Anies, ya. Padahal kita ketahui korupsi ini ada sejak pencalonan Anies, ya, 2020 sampai 2021, ya. Dan pada saat itu kita ketahui Nasdem masih berada dalam lingkaran istana dan belum menjadi saat ini yang menjadi koalisi Anies, di situ ada Demokrat dan PKS, ya. Artinya memang ketika kondisi sekarang sudah berubah sedari awal masih dalam koalisi istana, ya, kemudian Nasdem mengarahkan dukungan ya ke arah oposisi, ya, maka terlihat belum begitu siap ya kadernya, dan istana terlihat ada hal yang tidak elok ya dengan keluarnya Nasdem. Dan ada juga dugaan yang kita khawatirkan adalah korupsi ini ya untuk menyasar orang-orang yang tidak sesuai dengan kekuasaan. Nah, kalau kita berbicara masalah korupsi ya, memang ini akan sangat sulit sekali karena sedari awal masalah sistem ini adalah masalah yang dasar, yang dimanapun ya ketika sistem atau akarnya itu sudah keliru, maka ke atasnya itu menghasilkan buah yang busuk, ya. Dan kita ketahui setelah reformasi ada upaya untuk memperbaiki kondisi di negeri ini, ya. Misalnya melalui pembentukan lembaga ad hoc, ya. Meskipun namanya lembaga ad hoc, tapi hingga saat ini terus dipakai meskipun ya kondisinya berbeda, yaitu KPK, ya, untuk mengatasi ya praktek korupsi. Dan kita ketahui pada awal-awal KPK ini berdiri seperti ya macan yang garang, ya. Tetapi pada saat pemerintahan Presiden Jokowi dan sejak dikeluarkannya Undang-Undang KPK terbaru dan banyaknya kewenangan KPK yang dipreteli, ya, KPK sudah jauh dari kata macan garang lagi, ya. Dan kita ketahui ya sejak adanya KPK hingga saat ini ya permasalahan korupsi KKN itu tidak pernah bisa turun gitu ya, malah korupsi itu menjadi tambah naik gitu ya. Dan memang menjadi ya jadi seakan nggak enak kalau nggak korupsi. Nah, inilah persoalan sistem yang sedari awal ya. Kalau tidak ada niat atau political will dari pemerintah ya, maka barang ini tidak akan bisa di stop, ya. Ada pasal yang seharusnya bisa menjadi perhatian tetapi justru dihilangkan, yang untuk bisa menjadi alat untuk memerangi praktek korupsi, yaitu tentang pasal pembuktian terbalik yang dihapus oleh DPR, yang harusnya DPR itu lebih mengerti bahwasanya korupsi ini adalah musuh bersama dan musuh extraordinary crime, tetapi yang terjadi adalah political will dari DPR itu sendiri, ya, tidak begitu kuat, ya. Dan kita ketahui ya sudah banyak penelitian bahwasanya DPR itu tidak jauh dari kata dekat ya dengan
praktek korupsi. Nah, pasal pembuktian terbalik ini tentu saja sangat penting ya, tetapi justru dihapus dan akhirnya tidak bisa mempertanggungjawabkan harta kelebihan seorang pejabat publik sedari awal menjabat hingga akhir gitu ya. Dan pula ya kita ketahui ya, hukuman dari orang yang terjerat korupsi ya terkesan ringan ya dibandingkan dengan beberapa aktivis yang sudah dijerat pidana hanya ya karena menyampaikan fungsinya sebagai civil society untuk melakukan kritik ya, atau hanya sekedar ya mengingatkan pemerintah ya hukumannya lebih berat daripada tindak pidana korupsi. Dan KUHP yang baru misalnya itu terkesan bahwasanya ke depan ya pidana untuk korupsi itu justru lebih ringan lagi. Maka bagaimana kita itu membentuk ekosistem ataupun ingin memberantas korupsi secara sampai ke akar gitu ya. Sedari awal sistemnya juga kurang tepat ya, pun juga penanganan teknisnya juga tidak mencerminkan political will yang kuat untuk memberantasnya ya. Jadi apalagi ya saat ini korupsi itu seakan sudah bisa diakali ya. Jadi pejabat publik yang tertangkap tangan OTT ataupun apalah ya, atau yang terakhir ini ditangani oleh Kejaksaan Agung yaitu Johnny G. Plate, itu adalah pejabat yang ketahuan korupsi. Artinya ya sebenarnya kalau kita melihat budaya korupsi yang sudah tumbuh subur, artinya yang tidak tertangkap bukan berarti tidak korupsi gitu ya, tetapi ada celah-celah yang bisa diakali ya. Maka kita ketahui bahwasanya kalau penyampaian dari Antoni Budiawan, korupsi adalah korupsi ya. Makanya setelah ada Johnny Plate ini sudah tertangkap tangan ya, harus juga sifatnya ya harus sama, equality before the law ya. Yang lain juga harus ditangani ya. Di situ ada kasus-kasus yang besar ya, EKTP yang saat ini terkesan mandek ya. Di situ ada kasus durian ya, kardus durian ya. Kemudian kasus ya, bagaimana kelanjutan kasus yang sudah dibongkar oleh Mahfud MD misalnya 349 triliun ya, dan konon itu hanya fenomena gunung es yang aslinya lebih besar lagi ya di bawahnya. Dan itu belum ada penanganan yang sifatnya masif ya, dan juga segera ditentukan siapa tersangkanya ya setelah ada kasus korupsi yang fantastis, khususnya 349 triliun ya. Jadi kita benar-benar sangat hopeless di pemerintahan saat ini ya, ketika meskipun sudah ada KPK kalau kita tanya ke publik atau kita lihat gaungnya itu sudah tidak bisa diandalkan lagi sama seperti awal-awal KPK itu berdiri. Sejak ada dipretelinya beberapa kewenangan ya, misalnya untuk penyadapan itu harus izin dulu Dewas ya. Kalau izin dulu dengan waktu yang lama maka kaburlah itu namanya koruptor ya. Jadi sistem ini ya, kalaupun nanti tetap akan dipakai meskipun ganti pemimpin, ganti presiden berulang-ulang kali, maka tidak akan bisa menghapus gitu ya. Meskipun orang yang ditunjuk sebagai pejabat publik itu yang mempunyai integritas tinggi ya, mempunyai keinginan kuat ya untuk tetap memerangi korupsi, tapi siapa yang bisa menjamin tidak akan tergiur dengan ya godaan-godaan ya, apalagi kita ya senantiasa trennya sekarang kalau nggak hedonis nggak enak gitu ya. Mobil yang keluaran terbaru nggak enak, mobil dengan kalau nggak harganya fantastis nggak enak ya. Makanya muncul yang disampaikan oleh aktivis itu markobar, mari korupsi bareng-bareng ya. Koruptor sebisa mungkin kalau sudah tahu bahwasanya korupsi ini pasti akan dicokok, maka korupsinya sekalian besar gitu ya.
Nanti setelah sudah dicokok ya, bisa bayar ini, bisa bayar pengadilan, lembaga pemasyarakatan ya. Setelah keluar masih ada sisa korupsi gitu ya. Akhirnya akan terus menerus menjadi lingkaran setan. Nah, makanya ini ya kalau ditanya ya adalah kembali kepada akar permasalahan, yaitu tentang sistem. Kalau sistem dipakai oleh aturan yang dibuat oleh manusia saat ini, ya jauh tidak akan bisa memberikan efek jerah ya. Akan bisa memberikan sedikit ketenangan ya kalau sistemnya itu sesuai dengan fitrah manusia ya. Kalau hukum Islam diterapkan, maka ya sudah ada rekam jejak ya. Misalnya ya, orang ketika memakai korupsi sesuai hadis ya, tidak ada potong tangan kalau tidak mencuri 1/4 dinar atau kurang lebih 1 juta. Dan hukumannya itu ya sesuai dengan aturan syariah, harus diperlihatkan kepada khalayak umum. Nah seseorang kalau sudah tahu hukumannya seperti ini akan mikir-mikir, akan ada 1000 kali ya mikir ya kalau akan melakukan tindak pidana korupsi ya. Makanya kalau selama yang dipakai adalah hukum buatan manusia KUHP ya, tidak akan bisa memberikan efek jerah. Tetapi ketika aturan itu ya sesuai dengan fitrah manusia, yaitu aturan Islam ya, maka orang akan berpikir ya. Dan dalam Islam kan sudah ada ya, Al-Quran sudah menyampaikan walakum fil qisasi hayati ya ulil albab. Dalam kisos itu ada kehidupan ya, wahai orang-orang yang berakal ya. Kalau orang-orang berakal pasti akan memilih ya yang lebih sesuai dengan fitrah ya. Ketika seseorang menghilangkan nyawa akan dihukum ya, kisos ya. Mencuri ya sesuai dengan nisab ya, 1/4 dinar akan dihukum potong tangan. Maka orang akan mencuri akan mikir hukumannya, akhirnya batal tuh yang namanya ya niatan untuk melakukan korupsi, niatan untuk melakukan ya aktivitas kriminal yang lain ya. Kita berharap ya semoga Indonesia menjadi lebih baik lagi ke depan. Itu saja yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.